Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan masuk ke pertemuan kelima untuk mata kuliah jaminan kualitas perangkat lunak. Nah, materi kita pada minggu ini adalah membahas tentang kalau di buku Galin itu di chapter kedua, ya jadi baru chapter kedua, tapi kita ada pertemuan kelima ya. Itu membahas mengenai software quality factor atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas suatu perangkat lunak. Nah, sekedar bayangan bahwa dalam materi yang kita bahas kali ini, faktor yang kita ambil itu dengan cukup detail kita bahas tentang model McCall's Quality gitu ya. Itu waktu di mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu juga sempat dibahas. Nah, tapi di sini kita akan bahas dari versinya Galin gitu ya, dari bukunya Galin. Oke, di sini ada sedikit intro mengenai nanti kita lihat ya dari intro ini seperti apa sih pentingnya kita menilai suatu perangkat lunak berdasarkan kualitasnya. Ya, yang pertama nih, ya di sini kalau kita lihat dari ceritanya, sistem informasi penjualan baru kami tampaknya sudah benar. Jadi kayak, wah udah benar nih aplikasinya gitu ya. Faktur yang dicetaknya benar, catatan persediaan benar, diskon yang diberikan pada klien persis mengikuti kebijakan diskon perusahaan yang memang diatur sangat rumit gitu ya, dan seterusnya. Tapi sistem informasi penjualan yang baru ini sering gagal, artinya sering ngehang, nge-freeze, gitu ya, atau mati gitu ya. Biasanya paling tidak 2 kali sehari, setiap kali selama 20 menit atau lebih. Nah, ini adalah kejadian pertama. Ya, nah, terus dilanjutkan ceritanya di bawah. Kemarin masalah tersebut menghabiskan waktu 1,5 jam sebelum akhirnya 1,5 jam ya 1,5 jam sebelum akhirnya terselesaikan. Tapi aplikasi sistem informasi penjualan ini memang hitungannya dia udah bagus. Ya, semua fungsi udah berjalan dengan lancar. Tapi begitu masuk ke operasional digunakan oleh user langsung sering gagal ya atau fail. Dan perbaikannya memakan waktu 1,5 jam. Ya, dan setelah aplikasi ini benar gitu ya, diperbaiki, maka baru mereka bisa bekerja kembali. Artinya mereka tidak ngapa-ngapain selama 1,5 jam. Ya, bayangkan betapa memalukan hal ini untuk disampaikan kepada manajer. Lalu di sini Softbase ini adalah company gitu ya, perusahaan yang membuat perangkat lunak ini mengklaim tidak bertanggung jawab. Karena memang mungkin pada saat serah terima perangkat lunaknya ya, Softbase ini sudah memberikan requirement penyerahan, kemudian sudah disetujui oleh pihak perusahaan ini. Tapi pihak perusahaan ini tidak memikirkan bagaimana dampak operasionalnya. Ini sering terjadi gitu ya di dalam implementasi perangkat lunak. Jadi yang namanya kualitas itu tidak cukup hanya dengan fungsi yang berjalan dengan baik saja ya selama fase development dan pengujian, tapi fungsi yang baik dan bisa berjalan dengan lancar itu juga penting di fase operasional. Nah, lalu kita lihat lagi, percaya atau tidak, Blackboard itu adalah perangkat lunak ya. Untuk para guru di sekolah diluncurkan hanya 3 bulan yang lalu. Sudah terpasang di 187 sekolah. Ya, tim pengembangan baru, tim development baru saja kembali dari liburan seminggu di Hawaii sebagai bonus liburan mereka. Artinya ketika mereka sudah install aplikasi itu di 187 sekolah, mereka liburan ke Hawaii. Ya. Tapi tiba-tiba kita menerima keluhan setiap hari dari tim pemeliharaan Blackboard. Mereka mengklaim bahwa kurangnya fitur failure detection dalam perangkat lunak sehingga programmer kurang akan manual book. Artinya aplikasi Blackboard itu masih banyak kesalahan dan tidak ada failure detection-nya sehingga tidak tahu salahnya di mana. Artinya tidak ada feedback yang mengatakan bahwa mungkin inputnya salah atau yang diperintahkan salah. Nah, saat programmer akan mengatasi itu, mereka tidak dikasih manual book-nya. Nah, sehingga mereka berinvestasi lebih dari perkiraan.
Ya, yang tadinya perkiraan mungkin membereskan bug itu 1 hari, 1 jam menjadi 1 hari gitu ya, sehingga penanganan bug itu bisa terhambat. Dan kalau misalnya ada perubahan kecil perangkat lunak, maka membuat sistem itu menjadi gagal, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh juga. Nah, lalu ini contoh yang lain, jadi ada 3 contoh di sini ya. Versi baru dari perangkat lunak kontrak peminjaman kami benar-benar akurat. Kami telah menerima 1.200 permintaan pelanggan, memeriksa setiap output kontrak, tidak ada kesalahan. Jadi, secara fungsi dia udah benar, gitu ya. Untuk aplikasi apa peminjaman. Memeriksa semua output tidak ada kesalahan. Tapi kami menghadapi masalah yang tidak terduga. Pelatihan anggota staf baru untuk menggunakan software ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Artinya ketika diterapkan suatu software, pegawai itu kaget ya, wah ada software nih gitu ya. Nah, ternyata pas softwarenya dipakai mereka bingung ya, karena memang software yang dibuat itu mungkin tidak sesuai dengan experience-nya para anggota staff gitu ya. Sehingga pelatihan untuk menggunakan software itu aja memakan waktu 2 minggu, di mana 2 minggu saat proses pelatihan tentunya akan memakan kos ya, tidak gratis. Dan ini adalah masalah nyata dalam departemen pelangganan, departemen pelanggan yang menerima penderitaan terbesar dari perputaran karyawan tersebut. Artinya dari pihak yang melakukan training itu 2 minggu itu stres gitu ya. Kok susah banget gitu ya untuk membiasakan para anggota baru gitu ya menggunakan software ini. Tim proyek mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan. Penambahan 2 sampai 3 bulan masa kerja dalam pelatihan tersebut akan diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Maka mereka tidak ada waktu untuk memberikan pelatihan dan menyarankan menambah 2 sampai 3 bulan masa kerja dalam pelatihan akan diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, mungkin kasus yang ketiga ini terasa familiar di Unjani gitu ya, dalam pengimplementasian aplikasi yang ada di Unjani. Nah, jadi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa perangkat lunaknya memang bagus secara fungsi, tapi secara experience user dia tidak bagus ya. User tidak biasa dengan experience yang ditawarkan dari aplikasi ini ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau best practice dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada, sehingga membutuhkan adaptasi yang cukup sulit gitu ya. Harus di training terus, dan ini juga jadi kendala di operasional nantinya. Jadi biasanya kendala yang terjadi akibat development produk itu bisa terjadi ya, dan lebih parah di operasional. Nah, ini adalah 4 contoh gitu ya. 3 contoh yang ada di bukunya si Galin. Maka dari tiga contoh tersebut terdapat beberapa karakteristik yang sama. Ya, ini yakni ya, semua proyek perangkat lunak dianggap memuaskan bila memenuhi kebutuhan dasar untuk perhitungan benar. Jadi setiap user itu sering menganggap bahwa wah ini fungsi sudah benar, maka benar gitu ya. Wah ini hitungannya sudah benar, maka benar gitu ya. Nah, hanya sebatas itu saja. Lalu semua proyek perangkat lunak yang dari contoh di atas gitu ya, mengalami kegagalan yang berawal dari kinerja buruk di bidang-bidang penting seperti pemeliharaan, kehandalan, penggunaan kembali, dan lain-lain. Itu masuknya ke DevOps ya, ke operasional dan maintenance. Jadi secara development, karena dia memang berjalan di lokal dan belum software itu masih di fase testing ya, dalam environment yang sebenarnya, jadi dia belum dicobain secara massal, terlihat baik-baik saja gitu ya. Nah, banyak dari software perangkat lunak yang 3 contoh di atas tadi tidak masalah di fase development-nya sampai ke fase pengujian gitu ya. Nah, ketika pindah ke fase operasional, nah di sini baru terjadi kendala. Ya, di fase operasional itu ada di deployment dan maintenance gitu ya. Nah, itu adalah banyak gagalnya dari contoh yang di atas tadi.
Nah, ternyata penyebab gagalnya itu bisa jadi adalah dia tidak memperhatikan kebutuhan lain selain fungsionalitasnya aja. Mereka lupa bahwa ada non-fungsionalitas, kebutuhan non-fungsional yang memang harus kita awasi, ya harus kita penuhi untuk memenuhi operasional dari aplikasi. Nah, kemudian di sini ada definisi faktor quality. Jadi faktor quality itu adalah kebutuhan akan definisi yang komprehensif dari suatu requirement. Nah, jadi requirement itu harus kita bisa ukur kualitasnya dan mulai dari fase modeling, implementasi, testing, ya deployment dan maintenance itu sebenarnya kita juga harus bisa ukur kualitasnya. Mulai dari proses quality hingga product quality. Kalau di minggu kemarin kita bahas mengenai quality assurance dan quality control, gitu ya. Jadi banyak banget yang bisa kita terapkan kualitasnya ya. Bisa jadi mulai dari aspek-aspek kegunaannya, aspek usability-nya, aspek pemeliharaan, dan lain-lainnya, di mana produk yang memang dijual itu harus bisa menjamin kepuasan pelanggan. Ya. Nah, di sini ada berbagai macam atribut-atribut yang bisa kita pakai dalam menentukan kualitas-kualitas perangkat lunak. Jadi ada beberapa faktor ya atau beberapa atribut yang kita bisa tentukan ya dari definisi-definisi yang ada untuk menentukan kualitas perangkat lunak. Nah, atribut-atribut itulah yang kita sebut sebagai faktor kualitas. Jadi kualitas perangkat lunak itu cara mengukurnya gimana? Nah, di sini ada beberapa faktor kualitas. Di antaranya adalah faktoritas untuk macam-macam gitu ya. Mungkin masih ingat dari faktor kualitas McCall's Quality yang kemarin kita bahas itu adalah salah satu daripada model kualitas yang banyak digunakan. Nah, terus ada model kualitas yang lain sebenarnya selain McCalls gitu ya. Ada model yang disarankan oleh Dutch and Wills tahun 88 itu ada 12 sampai 15 faktor. Kalau McCall sendiri sekitar tahun 70-an ya di sejarahnya itu ada 11 faktor kualitas. Kalau yang Dutch and Wills itu ada 12 sampai 15 faktor. Dan memang dia tidak jauh berbeda dengan McCall's Quality. Dan McCall's Quality itu sebenarnya udah cukup bagus, tapi perkembangannya juga banyak gitu ya. Terus ada standar-standar lain seperti ISO yang juga banyak saat ini digunakan sebagai standar faktor kualitas dalam perangkat lunak, baik dari sisi development maupun dari sisi operasional dan maintenance. Oke, kita bahas tentang McCall's Quality ya, karena dia yang paling lama, tahun 70-an. Ya, kita tahu bahwa tahun 60-an itu adalah komputer generasi kedua, di mana di situ baru kenal istilah yang namanya software, dan mulai muncul operation system sederhana. Tahun 70-an, 77 itu sudah masuk ke komputer generasi T3 ya, ya transisi, di mana perangkat lunak makin kompleks, tidak hanya dipakai di industri sebagai alat hitung, tapi dipakai di mana-mana gitu ya. Sehingga di situ mulai muncullah kompleksitas perangkat lunak yang tidak seperti biasa. Akhirnya dibuatlah standar-standar kualitas untuk produk perangkat lunak. Jadi itu di tahun 1977, mulai dari McCall Standard Quality. Kalau yang sekarang ini pengembangan dari McCall itu udah banyak banget, dan yang biasa orang pakai itu adalah yang ISO. Tapi bagi orang yang ingin menilai menggunakan ISO, biasanya yang tim penilainya adalah tim penilai yang memiliki sertifikat gitu ya. Nah, karena kita baru belajar di sini, maka kita kembali ke basic dulu. Kita lihat dulu kualitas perangkat lunak. Salah satu model kualitasnya adalah McCalls, dan di sini adalah dasar gitu ya. Nah, untuk tiap perangkat lunak yang diciptakan, McCalls membagi menjadi tiga atribut atau tiga faktor utama. Yang pertama itu dilihat dari product operation-nya.
Jadi suatu produk, begitu produk itu udah jadi, dia menilai operasi produknya. Nah, untuk produk operation itu ada 5, di sini ada correctness, usability, efficiency, reliability, dan integrity. Nah, produk quality ini sebenarnya dari kata-katanya juga kita udah tahu maksudnya gitu ya. Correctness, misalnya usability, efficiency, reliability, integrity, kita tahu gitu ya. Terus dari produk transitionnya, ketika produk itu dipakai di lingkungan yang lain. Ya, ada portability, ada reusability, ada interoperability. Kemudian ketika perangkat lunak itu akan dikembangkan, maka dia bagi ke dalam produk revision. Ada maintainability, ada flexibility, dan ada testability. Jadi Michael Strangel Quality ini kebanyakan membahas mengenai kualitas produk sebenarnya, gitu ya, saat produk itu digunakan. Karena sesuai dengan contoh yang di atas tadi, dari 3 kasus yang di atas, fungsi udah benar, semua udah benar, gitu ya. Berarti kita bisa asumsikan pembangunan perangkat lunak itu sudah mengikuti fungsi standar yang ada sehingga fungsi bisa benar, tapi kebanyakan dari mereka melupakan produk ini ketika dia masuk ke fase operasional, di mana memang ketangguhan suatu produk itu, apalagi produk perangkat lunak itu ada di operasionalnya. Mau fungsinya bagus, fungsinya berhasil dan lain-lain gitu ya, tampilan menarik atau apapun itu, tapi begitu diinstal perangkat lunaknya nggak bisa dipakai gitu ya, nge-freeze, error, dan membutuhkan perbaikan berjam-jam, maka dia tidak akan lolos quality control gitu ya, kayak yang kemarin ada quality assurance dan ada quality control. Jadi ini lebih ke arah quality control. Oke, yang pertama adalah product operation ya, yang menjadi dasar. Yang pertama adalah correctness. Di sini definisi formalnya adalah correctness adalah kemampuan produk perangkat lunak untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan spesifikasi yang didefinisikan sebelumnya. Nah, fungsi yang didefinisikan ini ada di mana? Yaitu ada di requirement. Nah, itu adalah correctness. Berarti kalau dari contoh yang 3 di atas tadi, fungsi correctness ini masuk gitu ya. Karena menghitung diskon bisa, mencetak laporan bisa, semuanya bisa, secara fungsi sudah sesuai. Nah, correctness ini berarti menyatakan bahwa semua fungsi perangkat lunak yang dibangun itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah didefinisikan sebelumnya, artinya sudah sesuai dengan perjanjian. Nah, faktor correctness ini juga memang merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan suatu perangkat lunak. Jadi kita ngomong minimalnya, gitu ya. Perangkat lunak yang dibangun minimal fungsinya sesuai dengan apa yang diinginkan, itu minimal gitu ya. Karena kalau misalnya ada perangkat lunak, ya walaupun dia misalnya dipakai bisa gitu ya, berjalan lancar, tidak pernah kena bug dan lain-lain, tapi fungsinya nggak benar ya, nggak bisa dipakai juga tuh perangkat lunak. Jadi penilaian minimal dari perangkat lunak itu adalah correctness, di mana fungsi perangkat lunak itu minimal, gitu ya, memenuhi spesifikasi yang pernah didefinisikan sebelumnya. Nah, kalau sudah ada fase correctness ini, baru kita bisa nilai kualitas-kualitas yang lain. Ya, jadi percuma aja kita menilai kualitas yang lain, tapi fungsi perangkat lunak ini tidak sesuai sebagaimana mestinya. Makanya dia bilang correctness ini diartikan sebagai faktor utama dalam menentukan kualitas perangkat lunak. Nah, apabila suatu perangkat lunak tidak dapat menjalankan fungsinya, maka dia tidak memenuhi faktor correctness. Dan perangkat lunak akan dianggap gagal dan tidak dapat digunakan oleh pengguna, ya, seperti yang saya ilustrasikan tadi. Nah, cara mengecek correctness ya gampang sih, gitu ya. Jadi ini bisa menggunakan salah satu model dari black box testing ya, berdasarkan use case untuk menguji apakah suatu fungsi itu udah benar atau belum. Berarti ada input, ada proses, ada output gitu ya. Ada output yang diharap, berarti dia akan membandingkan output yang diharapkan dengan output yang sebenarnya terjadi. Itu adalah fase correctness. Nah, cara menghitungnya cukup simpel, tinggal kita definisikan saja ada berapa banyak fungsinya. Misal ada 10 fungsi,
Maka setiap fungsi itu memiliki output yang diharapkan dan output yang sebenarnya terjadi dari perangkat lunak. Ya, dengan cara simpel seperti itu, kita bisa menilai berapa derajat dari correctness-nya. Misalnya 9 dari 10 fungsi berjalan dengan baik, maka derajatnya adalah 90%. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah reliability, ini masuk ke dalam fase operasional. Dari faktor operasional ya dari McColl's quality. Definisi formalnya, reliability adalah ukuran ketahanan suatu perangkat lunak dari resiko kemungkinan potensi kegagalan. Jadi kalau tadi fungsi udah, maka selanjutnya bisa kita ukur reliability-nya. Artinya resiko-resiko yang menyebabkan perangkat lunak ini gagal harus bisa diantisipasi oleh perangkat lunak tersebut. Misalnya ketika dia masukin username dan password, oh passwordnya salah, maka apa yang harus dilakukan ketika passwordnya salah misalnya. Nah itu adalah reliability. Misalnya masalah e-commerce, kayak keranjang belanja gitu ya. Begitu barang yang dibeli masuk ke keranjang belanja, ketika mau di check out ternyata stoknya habis, apa yang harus dilakukan oleh si perangkat lunaknya. Untuk beberapa aplikasi misalnya terjadi kesalahan logik yang menyebabkan aplikasi itu ternyata error. Nah, bagaimana aplikasi itu bisa untuk tidak force close gitu ya. Dia tetap menjalankan aplikasinya tapi dia tampilkan error apa yang terjadi. Salah satu implementasinya itu teman-teman sudah pelajari di mata kuliah pemrograman objek 2 ya, itu untuk materi apa sih namanya itu error correction ya. Lupa saya materinya. Apa sih materinya yang ada try catch itu ya. Itu masalah apa try catch ya. Itu masalah apalagi namanya thread ya. Ya itu masalah bukan thread ya, itu masalah lupa kan, jadi lupa kan. Nah itu ya kalau di Java itu implementasinya bisa menggunakan try catch ya. Itu mengatasi masalah di runtime. Nah itu juga salah satu penilaian untuk reliability. Nah, jadi lupa saya itu apa. Nah, silakan cek di materi-materi kuliah kemarin. Nah, eh, itu contohnya gitu ya. Sehingga memang reliability ini erat kaitannya dengan correctness. Jadi tadi kita ngomongin login bisa gitu ya. Kalau misalnya nggak login, gimana misalnya fungsinya? Oh, dia menyarankan untuk rubah password dan seterusnya. Ya, dan itu juga termasuk reliability ya, karena sistemnya tidak diam aja. Ya, ketika pengguna itu bingung dia harus ngapain. Tapi perangkat lunaknya itu memberikan feedback atau memberikan arah-arahan sehingga pengguna bisa menggunakan kembali perangkat lunaknya, gitu ya. Nah, itu adalah reliability. Kemudian yang ketiga ya di operasional itu adalah usability. Nah, usability ini berhubungan dengan seberapa besar usaha yang dibutuhkan oleh user untuk mempelajari, mengoperasikan perangkat lunak yang dibuat. Kalau yang tadi contoh kan ada yang contoh ketiga ya tadi kalau tidak salah yang membutuhkan waktu 2 minggu sampai berapa bulan untuk user mempelajari perangkat lunak ini bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, berarti kalau sudah ada feedback seperti itu, perangkat lunak tersebut tidak memenuhi faktor usability. Memang usability ini harus memang ya, terutama untuk kebutuhan pengguna. Nah, sehingga untuk memenuhi faktor usability ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kodenya standar ya, artinya memiliki struktur kode yang benar. Kemudian UI UX-nya harus sesuai dengan best practice, jangan membuat experience dari perangkat lunak yang dibuat itu berbeda dengan perangkat lunak yang sering digunakan oleh user yang lain. Terus kalau menggunakan software yang legacy, jangan sampai software legacy itu terlalu jadul ya, sehingga tidak diubah lagi. Misalnya sekarang itu kan kita udah pakai teknologi HTML5, ada JavaScript, ada Ajax ya, dan lain-lain. Maka jangan lagi menggunakan tampilan-tampilan seperti di tahun 2005 misalnya, hanya memanfaatkan JavaScript saja atau tanpa JavaScript misalnya ya untuk aplikasi web, dan itu sangat plain
Ya, usahakan untuk membuat UI dan UX itu sesuai dengan perkembangan zaman, gitu ya. Itu adalah faktor usability. Nah, untuk menghitungnya juga sama sih sebenarnya usability itu. Ya, kita definisikan fungsi yang mana, lalu bagaimana cara menggunakannya, lalu kita bisa hitung seberapa cepat pengguna ini dalam memahami komponen-komponen dalam fungsi tersebut, gitu ya. Kita targetkan waktunya, kemudian kita hitung ya. Jadi kalau misalnya usability itu bisa jadi secara keseluruhan atau secara fungsi atau secara modul juga bisa. Kemudian ada integrity, ini faktor keamanan ya, fokusnya adalah keamanan. Nah, keamanan macam-macam, misalnya dari sisi login gitu ya, atau dari sisi enkripsi, penggunaan enkripsi dari password, terus authorization, authentication ya dan lain-lain. Itu adalah faktor integrity. Ya, jangan sampai nanti orang yang tidak berwenang itu diizinkan masuk atau menggunakan aplikasi ini. Lalu ada efisiensi. Ini adalah kemampuan perangkat lunak dalam menggunakan resource. Nah, yang diinginkan adalah saat di fase operasional tentunya perangkat lunak ini membutuhkan sedikit resource dari perangkat keras. Misalnya waktu prosesor eksekusi, lalu jaringan itu tidak padat, gitu ya. Terus bandwidth yang dipakai itu besar, bandwidthnya kecil yang diinginkan, gitu ya, agar transaksi data yang ada di jaringan itu bisa bagus dan lain-lain. Nah, efisiensi ini juga bisa disebabkan dari kesalahan coding sih sebenarnya. Ya sering misalnya kita membuat suatu query di mana query itu adalah select bintang from semuanya, sehingga semua load data itu harus dikirimkan di dalam satu jaringan. Misalnya dikirimkan ternyata load data itu sebesar 100 mega gitu ya. Dan 100 mega itu sudah memakan banyak bandwidth. Memang kalau kita akses secara lokal dia nggak masalah gitu ya. Muncul tetap 1 milisecond gitu ya. Tapi kita jangan lupa bahwa ketika perangkat lunak ini dipakai terus-menerus, maka data yang akan tersimpan di dalam database juga makin banyak, dan yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara membuat query yang efektif. Sehingga yang kita lakukan itu bukan meload semua data, lalu kemudian penyajian datanya diserahkan oleh interface. Jangan seperti itu, gitu ya. Artinya kita harus membuat suatu query yang cukup sederhana, langsung diproses oleh database dan dikirimkan kembali ke klien, dan nanti aplikasi klien akan menampilkan data yang diminta tersebut. Jadi jangan sampai nanti request semuanya dulu, ya semuanya balik ke klien, nanti aplikasi klien yang suruh milih data mana aja yang ingin ditampilkan, jangan seperti itu. Jadi itu akan memakan waktu yang cukup banyak ya, cukup lama dan memakan bandwidth yang cukup besar ketika terjadi transaksi data tersebut. Kemudian misalnya aplikasi-aplikasi yang menggunakan CMS, misalnya Content Management System. Nah, CMS itu kan memang sifatnya itu ketika kita ingin membuka satu halaman saja seperti WordPress gitu ya, itu sebenarnya banyak modul yang kita load. Sehingga memang CMS itu gampang kita kayak maintain gitu ya, karena fungsi-fungsinya sudah jelas, ada dashboardnya dan lain-lain. Cuman secara operasional dia membutuhkan hardware yang lumayan tinggi gitu ya, karena faktor kodenya itu memang membuat si WordPress itu atau si CMS itu jadi berat untuk ngeload suatu halaman. Nggak cuma CMS sih, banyak ya kayak OJS misalnya untuk pengolahan jurnal, Open Journal System gitu ya. Itu juga salah satu dari content management system di mana memang itu secara fungsi dia bagus banget, tapi secara efisiensi dia kurang gitu ya. Sehingga pelanggan yang menggunakan CMS itu dia harus menyiapkan resource hardware yang cukup baik ya agar aplikasi berjalan dengan baik. Nah, itu kekurangan kalau kita pakai CMS, makanya lebih enak kita custom sendiri ya, kita bikin sendiri sehingga bisa menyesuaikan dengan spek hardware yang kita inginkan. Karena biaya operasional dalam menggunakan perangkat lunak itu kita harus hitung juga ya. Jangan sampai hanya berfokus pada development cost-nya aja, tapi operasional cost-nya dilupakan.
Nah, bagian kedua dari macOS itu adalah produk revision. Yang pertama adalah maintainability. Faktor ini menyatakan seberapa mudah perangkat lunak itu di-maintain. Ya, maintain yang disebutkan itu ada 3 di sini. Ada corrective maintenance, di mana itu dimaksudkan untuk perbaikan kesalahan muncul. Lalu ada adaptive maintenance, berhubungan dengan perubahan perangkat lunak yang menyesuaikan dengan kebutuhan, dan perfective maintenance yang berhubungan dengan peningkatan kinerja dari perangkat lunak. Jadi maintenance itu memang terbagi 3 gitu ya. Korektif itu berarti ada bug diperbaiki gitu ya. Ada kesalahan diperbaiki. Terus ada adaptive maintenance, itu berarti ada kebutuhan yang harus ditambahkan. Atau ada kebutuhan yang lama ternyata usang, maka harus diperbaharui. Itu adalah korektif, adaptif. Kemudian ada perfektif, itu untuk peningkatan kinerja. Misalnya menggunakan optimasi kode atau optimasi query. Nah, itu adalah maintainability. Ini bisa dimulai dari desain perangkat lunak dan sampai ke testing ya. Jadi desain desain kode dan testing ini berkaitan dengan maintainability. Nah, apabila kita ingin membuat suatu perangkat lunak yang secara legacy dia bisa digunakan kembali, gitu ya, maka kita harus tingkatkan level maintainability-nya. Ya, kalau ingin menilai maintainability ini sebenarnya bisa dilihat dari kode sih, dari kode gitu ya. Ketika dia bikin perangkat lunak itu dilihat dari kodenya, dilihat dari desainnya. Itu adalah maintainability. Lalu kemudian flexibility ini adalah kemampuan dan usaha yang dibutuhkan untuk mendukung adaptive maintenance. Jadi kalau kita lihat di atas ini, adaptive maintenance adalah perubahan perangkat lunak, artinya penambahan fitur atau perbaikan fitur untuk menunjang kebutuhan. Nah, apabila yang dibutuhkan sebenarnya kebanyakan sekarang itu adaptive maintenance yang sering dilakukan, gitu ya, perubahan kebutuhan dan penambahan kebutuhan. Jadi menggunakan legacy software untuk menambahkan fitur-fitur yang baru pada suatu aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, flexibility ini berarti dia mendukung untuk aplikasi tersebut itu mudah untuk ditambahkan fitur baru, gitu ya, atau perbaikan fiturnya itu cukup mudah. Nah, dan flexibility juga mendukung perfective maintenance, artinya perfektif tadi apa? Bisa meningkatkan kinerja dari perangkat lunak. Artinya perangkat lunak itu fleksibel, gitu ya. Ditambahkan fungsi bisa, diperbaiki fungsinya bisa, kemudian dioptimalisasi juga bisa. Misalnya kodenya dioptimalisasi. Misalnya suatu fungsi menjalankan atau mengeksekusi 100 baris kode. Kemudian kita mendapatkan algoritma yang optimal nih, dari 100 berubah menjadi 10 baris, maka kita ganti 100 menjadi 10 ya, tanpa merubah input dan output dari kode tersebut. Jadi sama input dan outputnya sama, tapi yang tadinya 100 menjadi 10 gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini memang untuk menilai flexibility itu ya memang agak sulit ya, karena memang kodenya harus dibuka, harus memiliki dokumen-dokumen keseragaman kode, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kualitas flexibility dan maintainability, ini sebenarnya teman-teman sudah diajarkan di kuliah, pemodelan perangkat lunak dan implementasi perangkat lunak ya. Waktu itu mungkin belajar solid design pattern gitu ya, lalu ada design pattern yang 30-an itu gitu ya, yang 20-an itu dari Gang of Four. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kalian pelajari untuk meningkatkan maintainability dan flexibility. Kalau di database ada optimasi query secara vertikal atau secara horizontal gitu ya. Lalu indexing, terus penggunaan key yang benar gitu ya, itu bisa untuk meningkatkan faktor maintainability dan flexibility. Lalu yang berikutnya adalah testability. Ini adalah kemampuan kemudahan dalam menguji perangkat lunak. Artinya perangkat lunak yang dibuat itu bisa diuji. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua fungsi perangkat lunak itu sudah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau ada perangkat lunak yang susah nih ngujinya gitu ya, berarti dia sudah tidak memenuhi faktor testability. Lalu yang ketiga dan yang terakhir dari macOS itu adalah product transition. Ya, ketika produk perangkat lunak ini digunakan pada lingkungan yang berbeda, kualitas yang bisa dinilai pertama kali adalah portability. Ya, ini adalah kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari suatu lingkungan ke lingkungan yang lain.
Kalau kita lihat sekarang banyak orang yang membuat aplikasi di iOS dan Android, aplikasi yang serupa. Nah, namun dia tidak menggunakan suatu konsep porting gitu ya. Tapi memang dia menggunakan salah satu bahasa yang bisa diimplementasikan di dua environment tersebut. Salah satu yang bisa mereka pakai itu adalah React gitu ya. React itu berbasis JavaScript, jadi bikin satu aplikasi saja tapi bisa diinstal di iOS dan Android. Nah, itu adalah portability gitu ya. Artinya perangkat lunak ini secara portability bagus karena tidak perlu kita membuat dua perangkat lunak, satu versi Android, satu versi iOS misalnya. Kita cukup bikin satu aja untuk kedua environment tersebut. Ya, terus apalagi aplikasi yang kayak gitu. Misalnya aplikasi game. Satu dibuat untuk PlayStation, satu dibuat untuk Xbox. Sebenarnya kan mereka tuh cuma satu kali bikin aja, gitu ya. Lalu bisa dijalankan di Xbox, platform Xbox dengan operation sistemnya dan platform PlayStation dengan environment-nya. Kemudian reusability ini adalah kemampuan perangkat lunak itu digunakan kembali. Digunakan kembali itu bisa keseluruhannya atau bisa beberapa fungsi dan modulnya saja. Nah, untuk meningkatkan reusability, maka perangkat lunak itu memang harus dibangun sesuai dengan modul-modul yang terkait. Artinya kemampuan modularitas dalam desain perangkat lunak itu menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan reusability. Atau kalau penerapan arsitekturnya microservice itu adalah reusability yang paling bagus gitu ya. Karena dia perangkat lunak itu bekerja berdasarkan service-service-nya aja. Kalau service yang tidak digunakan ya tidak dipakai ya. Dan apabila service tersebut dibutuhkan maka bisa diimplementasikan kembali di sistem yang baru. Jadi kemampuan kita melakukan pemecahan modul gitu ya, ekstraksi modul atau pemecahan terhadap pembagian objek ya, kalau pendekatannya berorientasi objek itu meningkatkan derajat reusability. Nah, ini bisa kita nilai misalnya teman-teman membangun aplikasi berorientasi objek, kita bisa lihat dari desain kelasnya, gitu ya. Apakah kelasnya itu reusability-nya tinggi atau tidak? Ya, kemarin juga kan belajar desain pattern, ya belajar solid pattern itu sebenarnya adalah pattern-pattern dalam desain dan implementasi yang bisa meningkatkan faktor reusability. Lalu yang terakhir itu adalah interoperability. Ini adalah salah satu faktor kualitas yang berfokus pada hubungan perangkat lunak dengan perangkat lain. Itu adalah interoperability. Jadi diharapkan dengan adanya interoperability ini, perangkat lunak yang satu dengan yang lain itu bisa bekerja sama dengan baik. Nah, kalau zaman sekarang itu penerapan microservice, mengimplementasikan API itu sudah meningkatkan interoperability ya, sehingga ketika kita membutuhkan suatu service dari platform lain atau perangkat lunak yang lain, ya dia tidak memerlukan middleware gitu ya, atau penengah ya dalam berkomunikasi antara kedua aplikasi yang berbeda. Nah, ini adalah perbedaan antara macOS Quality dengan model yang lain. Jadi macOS Quality yang klasik ya, yang kita bahas tadi itu ada 11 kualitasnya. Ada correctness, reliability, efficiency, integrity, usability, ada maintainability tadi ya, flexibility, testability, portability, reusability, dan interoperability. Untuk Evan and Marciniak model yang tadi dijelaskan di atas itu ada 12 ya, dia tidak ada testability tapi dia ada verifiability dan expandability. Lalu untuk Dutch and Wills model yang ada sekitar 15, dia menambahkan verifiability, expandability, ada safety, manageability, dan survivability. Nah, sebenarnya dari nomor 12 sampai 16 itu kalau kita lihat, kita artikan aja ini ke bahasa Indonesia, ability, ada IT di ujung itu berarti kemampuan gitu ya. Kemampuan untuk bisa kayak safety, kemampuan perangkat lunak itu bisa aman gitu ya. Tapi amannya seperti apa? Kita perlu baca definisi formalnya. Terus di sini manageability, berarti kemampuan perangkat lunak untuk bisa di-manage. Survivability, kemampuan perangkat lunak untuk survival atau bertahan hidup gitu ya. Nah, tapi seperti apa bertahan hidupnya itu kita harus bisa melihat model-model yang lain. Jadi macOS ini adalah model klasik yang sering dipakai gitu ya. Namun untuk perangkat lunak zaman now itu tidak cukup sebenarnya hanya 11 faktor saja, jadi menambahkan faktor-faktor yang lain.
Kalau kita menggunakan ISO, wah itu faktornya banyak banget gitu ya. Tapi ya itu memang dinilai oleh orang-orang yang memiliki sertifikat ISO untuk menilai perangkat lunak. Baik, seperti itu ya video kita kali ini. Mohon maaf tadi kalau ada informasi yang saya agak lupa ya. Bisa teman-teman cek kembali di bukunya Galin dan cek kembali beberapa slide perkuliahan di mana tadi saya lupa menyebutkan apa mengenai faktor-faktor yang menggunakan try catch gitu ya kalau dalam bahasa Java. Itu apa namanya? Sampai sekarang lupa. Ya, saya harus buka kembali sih, itu ya, agak lupa sedikit. Itu aja dari saya, terima kasih telah menyaksikan video sampai dengan akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.